warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya minggu ini? Teman-teman bener-bener ya, nggak kerasa banget. Minggu ini kita udah ada di minggu yang ke-14 dan ini teman-teman adalah minggu yang terakhir nih teman-teman sebelum teman-teman menuju ke yang namanya UAS, ujian akhir semester, atau kalau bahasa Inggris kita biasanya kenalnya sebagai final test, teman-teman. Jadi ini tuh udah bagian akhir nih teman-teman dari perjalanan pembelajarannya teman-teman dari untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan semua mata kuliah yang lainnya. Bener-bener gak kerasa ya teman-teman ya, semester 2 ini udah mau selesai dan teman-teman mau menuju ke semester 3 nih. Pastinya sebelum teman-teman menuju ke semester 3, semester 2-nya dulu dituntaskan semua. Nanti teman-teman akan UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dan mata kuliah yang lain. Baru teman-teman menuju ke semester yang ketiga. Cepet banget kan ya teman-teman ya. Berarti teman-teman sudah 1 tahun nih teman-teman kuliah di sini. Gimana rasanya? Oke, dan semoga teman-teman puas ya, puas, happy, seru gitu ya. Saya harap semua jawabannya tuh teman-teman gitu, jangan nggak enak Bu, kurang ini, kurang itu. Saya harap teman-teman nggak ada ya jawaban-jawaban yang seperti itu. Saya harap teman-teman jawabannya tuh, iya Bu, happy, senang gitu ya, exciting, seru kuliahnya, terus dapat banyak hal baru, punya teman baru, punya komunitas baru. Saya tuh berharapnya dapat teman-teman dapat positif side-nya setelah teman-teman kuliah di sini selama 2 semester dan sudah 1 tahun. Mungkin kita masih terbatas ya teman-teman ya, dalam artian, kita ini kan memang, kemarin gitu ya, kita mengalami pandemi yang 2 tahun gitu ya, sekarang pun kita sebenarnya belum resmi banget menuju ke endemi gitu ya. Memang penggunaan masker dan lain sebagainya tuh sudah dikurangi, tapi kita tetap waspada. Bahkan sebenarnya kita itu masih ada ancaman, penyakit yang lain gitu ya. Jadi walaupun, kita mungkin sudah lupa gitu ya, tapi tetap lupa sama Covid gitu ya. Tapi kita harus banget tetap, waspada, teman-teman tetap hati-hati dan pastinya jaga kesehatan. Karena kalau teman-teman sehat, itu teman-teman mengerjakan apapun, bukan cuma mata kuliah bahasa Indonesia, mengerjakan dan mengikuti semua mata kuliah yang lain, membantu orang tua di rumah, ketemu keluarga, ketemu teman-teman, itu sangat-sangat nikmat dan sangat-sangat enak ya teman-teman ya. Walaupun ya, kalau back ke yang tadi memang walaupun 1 tahun ini kita masih terbatas gitu ya pertemuannya, kayak bahasa Indonesia nih full online gitu ya, kemarin bahasa Inggris juga full online, ada yang full online, ada yang bisa tatap muka. Saya harap sih kita bisa ke depannya bisa, tatap muka gitu ya, teman-teman bisa ke kampus, kita bisa, ketemu gitu ya, saya bisa ketemu teman-teman di kelas gitu ya, walaupun memang kayaknya sih nggak mungkin ya, karena, saya hanya mengajar bahasa Inggris dan tambahannya itu memang bahasa Indonesia. Mungkin di kelas nggak ketemu, tapi misalnya kita ketemu di luar kelas gitu ya. Atau misalnya teman-teman berharap mata kuliah lain pun, bisa ketemu secara offline gitu, karena mungkin merasa kurang kurang masih kurang, greget gitu ya kalau misalnya ketemu online. Semoga ya teman-teman kita berdoa bareng-bareng supaya, suasana ini memang benar-benar be better dan emang nyaman, aman buat semuanya. Oke. Nah teman-teman sama seperti minggu-minggu yang sebelumnya, satu modul ini kita punya 2 topik. Nah, tapi khusus di, minggu ke-14 ini teman-teman topiknya tuh sebenarnya sama, cuma saya bagi 2 karena ini agak lumayan banyak, jadi ini saya bagi 2. Nah, apa sih teman-teman yang mau dibahas di topik 1 ini? Kita akan membahas catatan kaki. Nah, catatan kaki ini saya bagi jadi 2 ya. Ini adalah catatan kaki bagian yang pertama. Oke, siapa yang udah tahu nih apa sih sebenarnya catatan kaki itu? Apa teman-teman catatan kaki? Ayo, apa catatan kaki? Nah, ini dia. Catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Jadi teman-teman, siapa nih yang suka lihat atau teman-teman baca buku gitu ya, misalnya ada kata domba.
Nah, habisnya kata domba itu ada angka 1 di atasnya kecil. Nah, terus di bawahnya dikasih keterangan. Domba ada misalnya ya, ini misalnya. Domba adalah hewan yang berkaki 4, misalnya. Nah, itu adalah yang namanya catatan kaki. Nah, teman-teman sama seperti yang sebelumnya gitu ya, kemarin kan kita bahas apa tuh? Abstrak ya, teman-teman bahas ringkasan, bahas sintesis, bahas kutipan. Nah, kenapa catatan kaki ini harus dibahas juga sih, Miss? Karena teman-teman catatan kaki ini sama dengan sintesis, sama dengan kutipan, ini adalah yang mensupport ya, mensupport jadinya hadirnya sebuah karangan atau karya ilmiah. Jadi ini memang dibutuhkan banget nih teman-teman, karena kan kalau di dalam karya ilmiah banyak beberapanya gitu ya, ada kata-kata, ada bahasa-bahasa itu yang menggunakan disiplin ilmu gitu ya, menggunakan disiplin ilmu. Nah, inilah fungsinya gitu ya, inilah gunanya si catatan kaki ini gitu. Karena kan yang baca karya ilmiah itu bukan cuma orang yang berasal dari disiplin ilmu yang sama gitu. Belum tentu kalau jurnal teknik informatika semuanya yang baca adalah mahasiswa teknik informatika gitu. Bisa jadi ada mahasiswa yang lain yang kepingin tahu bagaimana teknik informatika itu. Makanya, nah inilah pentingnya digunakan catatan kaki teman-teman ya. Nah, kemudian apa sih gitu ya tujuan untuk membentuk tujuan adanya catatan kaki? Yang pertama, untuk menyusun pembuktian. Yang kedua, menyatakan hutang budi. Yang ketiga, menyatakan keterangan tambahan dan merujuk bagian lain dari teks. Jadi pembuktian itu, teman-teman, kalau pembuktian ini kan namanya karangan ilmiah. Jadi semuanya itu harus valid. Nah, catatan kaki ini membantu nih teman-teman, membantu menunjukkan pembuktian data-data itu. Menyatakan hutang budi. Jadi gini, kalau ini teman-teman maksudnya adalah ini kan sama kalau catatan kaki itu kita kan tidak asal nyomot copy paste dari buku apa gitu ya, dari jurnal apa. Nah, ini maksudnya catatan kaki itu hutang budi, maksudnya kita menyertakan nih siapa yang menulis misalnya pengertian yang sebenarnya, supaya kita juga jauh dari kata plagiarisme yang menyatakan keterangan tambahan dan merujuk pada bagian lain dari teks. Seperti tadi misalnya ada kata apa, misalnya kalau di dalam novel misalnya ada panggilan sayang ke antara kakak adik, misalnya panggilan sayangnya Dul, Dulni misalnya, padahal namanya siapa. Nah, itu bisa si Dulni ini dikasih keterangan kalau panggilan sayang antara kakak adik itu. Gitu sih teman-teman semisalnya ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis catatan kaki. Nah, jenis-jenis catatan kaki itu ada penunjukan sumber. Nah, tadi ya, jadi ada yang menunjukkan sumber, menunjukkan referensinya aja. Jadi misalnya satu, misalnya di situ adalah apa ya, solar gitu. Di situ satu. Nah, itu pengertian solarnya ada di buku ini gitu ya. Nah, penjelas tuh seperti yang tadi di awal. Domba, satu. Domba adalah binatang berkaki 4 misalnya. Atau gabungan sumber dan penjelas. Ada juga yang sumbernya sama si pengertiannya itu dijadikan satu di bagian yang paling bawah. Gitu sih teman-teman catatan kaki itu. Jadi catatan kaki itu membantu banget ya, membantu memperjelas si karya ilmiah atau karangan ilmiah itu supaya si reader atau si pembaca itu jadi terbantu sekali juga. Oke teman-teman, sekian videonya dari saya. Jangan lupa setelah ini menyelesaikan Indigosnya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.